Saudara dan saudara yang terkasih, saya akan mengawali homili pagi ini dengan cerita singkat, ilustrasi tentang dua orang biarawan yang menyeberangi sungai. Mungkin ada di antara kita yang sudah pernah mendengar, tetapi baik untuk dijadikan permenungan dan sekaligus peneguhan kita bersama. Dua orang biarawan, satu biarawan tua dan satu lagi biarawan muda. Diminta oleh pimpinan mereka segera pergi dari biara mereka untuk pergi ke desa tetangga membeli segala sesuatu untuk kebutuhan minggu itu. Sampai kira-kira 1 jam perjalanan, mereka harus menyeberangi sungai yang tidak ada jembatannya, hanya ada seutas tali. Lalu mereka berupaya untuk menyeberang ke desa sebelah dengan menyeberangi sungai tersebut dengan seutas tali. Kemudian datanglah seorang wanita yang juga mau menyeberang, tetapi dia kesulitan. Karena ada luka di kakinya, dia minta tolong kepada biarawan, kedua orang biarawan tersebut, untuk membantu dia menyeberang. Lalu yang terjadi, mereka bercakap-cakap terlebih dahulu. Akhirnya biarawan yang tua mengatakan demikian, "Baik, saya akan membantu engkau menyeberang sungai ini sampai ke daratan di sana. Saya akan menggendong." Lalu digendonglah perempuan tersebut. Kemudian mereka bertiga menyusuri sungai dengan seutas tali. Biarawan yang tua menggendong wanita dan satu lagi di belakangnya biarawan yang muda. Akhirnya mereka sampai ke daratan dan biarawan yang tua tersebut menurunkan wanita yang digendongnya. Ia mengucapkan terima kasih, kakinya aman yang luka, kemudian dia meneruskan perjalanan. Akhirnya dua orang biarawan ini terus melaju sampai ke pasar di desa tersebut, membeli bahan-bahan makanan, dan mereka kembali juga melalui sungai yang sama. Sampai di biara mereka berjam-jam kemudian, mereka istirahat sejenak lalu makan siang. Setelahnya mereka bekerja untuk mempersiapkan makanan. Ketika mempersiapkan, tiba-tiba biarawan muda berkata demikian, "Bukankah kita ini seorang biarawan yang diajarkan tidak boleh menyentuh seorang wanita? Dan bukankah kita juga mengucapkan ketiga kaul, dan terutama kaul keperawanan mengajarkan kita untuk tidak bersentuhan dengan seorang wanita? Sementara engkau tadi pagi ketika kita menuju ke desa sebelah, engkau bersalaman, engkau menggendong, bahkan ketika menyeberangi sungai, ia memegang erat engkau. Bukankah itu sudah melanggar semua aturan yang diajarkan di komunitas ini maupun ajaran-ajaran terdahulu yang pernah kita dapatkan?" Lalu biarawan tua ini mengatakan demikian, "Saya sudah dari tadi melepaskan dan menurunkan orang tersebut, perempuan tersebut dari gendongan saya. Tetapi engkau dari pagi tadi sampai sore hari ini, engkau tetap membawa dan menggendong perempuan tersebut dalam hati engkau sendiri." Saudara dan saudara yang terkasih, biarawan muda ini belum bisa lepas, belum bisa move on dari pikiran-pikiran yang ada dalam benaknya dan juga berkecamuk dalam hatinya. Ia bawa terus, ia gendong terus, sehingga baru sampai di rumah, di komunitas, ia menyampaikan kepada rekannya biarawan yang sudah senior ini. Segala apa yang tersimpan dalam pikiran kita dan terpendam dalam hati kita pada akhirnya akan terungkap dalam perkataan dan juga perbuatan. Maka benar apa yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini. Semua hal-hal yang jahat timbul dari seseorang dan menajiskannya. Hal ini juga diungkapkan dalam bacaan Injil. Dalam kitab suci, Amsal 6 ayat 14 mengatakan, "Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran." Akan tetapi kita tahu juga bahwa dari hati seseorang bisa timbul segala kebaikan. Contoh dalam Lukas 2 ayat 19 dikatakan demikian,
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara dan saudari yang terkasih, hati menjadi pusat di mana kita bisa mengawali hidup kita. Hati juga menjadi tempat di mana kita bisa berbagi dengan orang yang kita percayai, dengan orang yang dekat dengan kita, segala macam keluh kesah kita. Hati juga menjadi tempat yang intens dan personal ketika saya secara personal dan pribadi berkomunikasi dan bercengkerama dengan Allah sendiri. Tempat saya mencurahkan segala macam isi hati saya, unek-unek saya, pekerjaan saya, rencana saya, apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan, dan apa yang menjadi kebahagiaan sekaligus kesedihan saya sendiri. Biarawan muda tadi terus-menerus sepanjang perjalanan sampai ke rumah mengungkapkan dalam hatinya batasan-batasan moral yang harus ditaati oleh orang-orang yang masuk ke biara. Aturan-aturan tersebut menjadi acuan utama dalam kehidupannya maupun kehidupan bersama yang ia jalani. Barang siapa yang tidak taat, maka ia gagal menjalani kehidupan membiara. Walaupun orang tersebut menjalankan ajaran cinta kasih sehingga menyebabkan ia tidak dapat memenuhi semua aturan hidup membiara. Saudara dan saudara terkasih, Salomo dalam bacaan pertama dipuji oleh Ratu dari Sheba karena ia memiliki hikmat yang luar biasa. Ia berhikmat dan juga menjadi terkenal karena kebijaksanaannya, dan itu terpancar dalam hidupnya sekaligus ketika ia berkomunikasi, berelasi dengan banyak orang. Salomo memberikan ruang dan peluang kepada Tuhan supaya Tuhan bisa duduk dan diam dalam hati Salomo sendiri, serta Salomo senantiasa mendengarkan Tuhan lewat hatinya. Saudara dan saudari yang terkasih, mengubah hati kita bukanlah persoalan yang mudah. Rahmat Tuhan memang dibutuhkan dalam hal ini supaya kita dapat mengubah hati kita yang membatu. Akan tetapi, rahmat itu tidak mempunyai efek yang signifikan kalau dari manusia, dari kita sendiri tidak membuka hati dan bekerja sama dengan Tuhan untuk mengubah hati kita. Dari hati kita memulai hidup ini. Maka marilah kita mengikuti jejak Salomo untuk memberikan ruang sekaligus peluang bagi Tuhan untuk berdiam dalam hati kita dan berbicara pada hati kita. Kitab Amsal bab 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Mari kita hening sejenak.